Tadi ada obligasi suatu PT nilai nominalnya 10 miliar. Waktunya 20 tahun dengan kupon J2-nya 11% dapat ditebus pada nilai pari setelah 15 tahun. Hitung harga pembelian yang menjamin investor mendapatkan yield minimum. Ya, di sini untuk mendapatkan yield minimum di sini ini kan yang diketahui ini. Nah, di sini misalnya yield minimumnya untuk A dia berapa nih? J2 13%, ya. B sekian. Nah, mendapatkan yield minimum A, untuk yang A itu 13%, yang B 9%. Berarti di sini apa saja yang diketahui di sini berarti ada nilai nominal. Berarti F. F-nya di sini 10 miliar, bukan 10 juta. Lalu ada di sini kuponnya, kupon yang dibayarkan ya. Berarti di sini 11%, JM per M, 11% dibagi 2, 5,5%. Ada N-nya di sini berjangka waktu 20 tahun. Ya, di sini berarti 40 periode. Lalu tetapi dapat ditebus pada nilai pari setelah 15 tahun. Ini periode penebusannya, 15 tahun berarti 30 periode. Ya, berarti di sini untuk IA-nya, berarti IA untuk yield yang bagian A, di sini 13% bagi 2 ya. Lalu ada IB ya. IB-nya berarti di sini 9% bagi 2. IA 13 bagi 2, IB di sini berarti 9% dibagi 2. 9% bagi 2 berarti di sini 4,5. Ini ya. Jika obligasi ditebus setelah 15 tahun, maka harga wajarnya berarti di sini. Tadi ya, F 10 miliar ditambah C dikurang I-nya ya. C-nya 5,5 dikurang I-nya. Kalau yang A tadi kan 6,5 sekian. Dikali 10 miliar. 1 dikurang ini dan seterusnya. 1 dikurang 1 plus pangkat min N. N-nya ini N-nya N penebusannya 30. Nih. Itu yang A. Kalau yang B berarti di sini C dikurang I-nya, C dikurang C-nya mana sih? C ini kan berarti ini. Yang ini C dikurang I berarti 0,045 ya. Nah, ini. Nah, ini 1, ini rumusnya apa ini? I berarti di sini ini 0,045. I ini di sini I. Nah, ini ya. Ini untuk yang A, C dikurang I, ini C dikurang I berarti di sini ini plus 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. N-nya 40 penebusannya ya, 20 tahun. Ini 1
kurang 1 plus I pangkat min N, 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. I pangkat min N dibagi dengan I. Dibagi dengan I-nya. Apa, Pak? Nah, ini ya caranya. Oke. Itu tadi obligasi yang dapat ditebus. -0,5%. Nah, ini tadi ya, ada obligasi berbunga, ya, obligasi berbunga, ada obligasi tak berbunga, ada obligasi dapat ditebus, jadi sebelum jatuh tempo ya, obligasi. Nah, jangka waktu obligasi di sini hingga dilunasi menjadi tidak pasti, jadi ya tergantung kalian mau ditebusnya kapan, itu ya periodenya. Nah, kemudian di sini berikutnya amortisasi premium dan diskon obligasi. Setiap obligasi yang diperdagangkan itu harga wajar ditentukan oleh yield yang diharapkan investor. Yield sama dengan bunga yield di sini sama dengan bunga obligasi yang dibayarkan. Harga wajar obligasi sebesar nilai nominal atau parinya. Apabila yield lebih rendah dari bunga obligasi, maka obligasi menjadi relatif menarik sehingga investor bersedia membayar di atas nilai nominal dan obligasi dijual dengan premium. Yield investor lebih besar dari bunga obligasi ya, maka obligasi menjadi kurang menarik sehingga harus dijual dengan diskon. Amortisasi premium atau diskon atau amortisasi agio atau disagio yaitu penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik dalam laporan keuangan emiten peminjam ya, perusahaan yang menerbitkan obligasi hingga tidak ada lagi atau nol pada saat jatuh tempo. Jadi di sini menjadi diberikan diskon. Ya. Nah, ini untuk gambarannya. Amortisasi premium obligasi, ada amortisasi diskon obligasi. Ya, di sini ada tanggal obligasi dikeluarkan. Ya, di sini tanggal jatuh tempo. Kalau amortisasi premium demikian, grafiknya kurang lebih, kalau diskon demikian. Ya, amortisasi premium. Nah, untuk mendapatkan besar amortisasi per periode dan nilai buku pada akhir periode disusun schedule amortisasi obligasi. Jadi ada schedule amortisasi obligasi. Proses dan prinsip penyusunan schedule ini hampir sama dengan pembuatan tabel anuitas. Ya, kalau dalam tabel anuitas menggunakan bunga efektif, nih ya bedanya. Maka dalam tabel amortisasi diganti dengan yield. Nah, kalau di anuitas pakai bunga efektif, kalau di tabel amortisasi diganti dengan yield. Nah, jika dalam tabel anuitas ada angsuran bulanan yang sama besar, maka, nah ini ya, kalau kita kemarin belajar anuitas kan ada angsuran bulanan itu apa istilahnya A ya, angsuran bulanan sama besar ya nilainya. Kalau dalam tabel amortisasi premium atau diskon obligasi ada kupon atau bunga periodik yang sama besar.
Nah, di sini bedanya, tabel anuitas dan tabel amortisasi. Nah, misalnya contoh di sini. Diminta susun tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta. Jatuh temponya 10 tahun lagi dengan kupon J1 15%. Jika investornya mengharapkan yield 10% per annual. Nah, ini yang diketahui. Yang diketahui apa saja di sini? Ada F ya, nilai nominal 500 juta. N 10 tahun jatuh temponya. C-nya di sini 15%, J1. Ya, tidak dibagi karena dia M-nya juga 1, JM per M, 15% bagi 1 jadi sama. I-nya berapa? Yield-nya 10% di sini. C-nya pembayaran bunganya berarti kan dia 15% dikalikan C-nya dikalikan dengan nilai nominalnya 500 juta. Nah, tinggal kalian masukkan di sini. Ada di sini F ya. F plus C dikurang I, 15% dikurangi 10%, dikali dengan F-nya, 1 dikurang 1 plus I kalian 10%, ya, pangkat min N kalian 10 bagi I-nya. Ini hasilnya. Ya. Nah, di sini kalian diminta membuat tabel amortisasinya. Tadi hasil nilai ini ya. Ini coba kita copy. Bisa. Ya, saya copy deh. Nah, ini tabel amortisasinya ada periode, berarti di sini periodenya selama 10 tahun ya. Tadi N-nya 10 tahun. Bunga dibayarkan, bunga efektif dalam rupiah, ada amortisasi premium, ada nilai bukunya. Nah, cara mencarinya gimana di sini? Periode kan berarti 1 sampai 10, berarti ada periode 0. Periode 0 nilai bukunya mana? Ini. 653 dari mana? Dari sini yang kalian cari, P-nya, harga wajar. Harga perolehan. 653.500 present value-nya, makanya kalian masukkan di sini 653.500 ya. Nah, di sini bunga yang dibayarkan berarti kan C dikali I. Mana tadi? 15% dikali 500 juta, 75 juta. Ini sama setiap periode nilainya. Bunga efektif dalam rupiah berarti 10% dikali nilai bukunya. 10% dari mana? Dari sini, bunga ini, yield-nya. 10% per tahun. Berarti di sini nilainya 10% dari nilai buku kalian. Nilai buku kalian berapa nih? 653.500 dikali ini. Ya, ini hasilnya sekian. Berarti nilai buku ini berarti 10% dikalikan nilai di buku ini. Dan seterusnya. Amortisasi premium dari mana? Bunga dibayarkan dikurangi dengan bunga efektif. B dikurangi C. Nilai buku dari mana? Nilai buku berarti nilai ini dikurangi dengan D-nya. Ya, dikurangi D. D ini, tabel D. Berarti ini dikurangi ini kan berarti tetap. Lalu nilai buku ini dikurangi ini berarti mana? Ini. Dan seterusnya. Itu. Jadi kalau di sini bedanya di sini bunga efektif 10% dari ada bunga efektif. Tuh. Nah, berarti di sini kan 10% dari tadi berapa sih? Atau ini benar atau enggak nih? Ini 10% dari sini. Ini kan berarti 10% dari sini. 10% berarti 64385 ya. 4,385. Nah, dan seterusnya.